Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dipilih untuk kita di hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 20 dan 23. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu perbuatan yang kurang baik, biasanya pada akhirnya selalu menimbulkan perasaan malu dan perasaan takut, merasa tidak enak hati, bahkan sampai merasa hina dan rendah. Maka tak heran jika kemudian orang-orang yang rasa bersalah itu kemudian berusaha menghindar, menyingkir dari orang lain, atau menjauh dari perkumpulannya, dan bahkan ada yang sampai menghilang. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang umat Israel yang sedang dikuasai rasa takut karena mereka menyadari sebuah kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka sudah melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan mereka pada masa itu ketika mereka memaksa Samuel untuk meminta kepada Allah supaya Allah memilihkan seorang raja yang akan memimpin mereka. Padahal pada saat itu Allah lah yang menjadi raja atas mereka. Dan Allah memang telah mengangkat seorang raja bagi mereka. Kemudian perasaan bersalah itu membuat umat Israel merasa ketakutan. Kemudian mereka datang kepada Samuel dan meminta Samuel untuk mendoakan mereka kepada Tuhan. Samuel pun menguatkan mereka agar mereka tetap mengabdi pada Tuhan. Saudara-saudaraku, kemudian Samuel mengajak umat Israel untuk tetap hidup, tetap mengikut Tuhan. Mereka tidak boleh berhenti, apalagi untuk berpaling dan meninggalkan Tuhan, mengikuti dewa-dewa yang sesungguhnya tidak ada dan tidak dapat menolong mereka ketika itu. Samuel juga menegaskan kepada umat Israel bahwa Tuhan telah bersumpah untuk menjadikan mereka jadi umatnya dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, kita diajar bahwa rasa malu dan rasa takut karena telah berbuat dosa tidak selamanya buruk. Hal ini sesungguhnya dapat membawa kita memberikan sebuah manfaat jika disikapi dengan bijak dan kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan pertobatan. Malu dan takut karena dosa dapat kita jadikan pelajaran supaya tidak lagi melakukannya di masa-masa yang akan datang. Dan kemudian saudara-saudara, hal yang tak kalah penting adalah mengingat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu memerdekakan kita dari dosa dan kesalahan. Karena itu alih-alih mau menjauh dari Tuhan, sesungguhnya kita justru harus terus berusaha untuk semakin dekat padanya. Lagi pula saudara-saudara, kasih-Nya yang teramat besar kepada umat-Nya, jikapun teguran diberikannya kepada kita, itu adalah bentuk didikannya kepada kita, supaya kita mau bertobat. Sesungguhnya Allah tidak pernah
berhenti mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menuntun kami dalam kehidupan kami hari ini. Kami adalah orang berdosa yang sering melakukan kesalahan dan kejahatan di mata Tuhan. Mengandalkan kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, maka kami berani untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan memohon kiranya Tuhan mau menyelamatkan. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki jiwa pertobatan jika kami jatuh ke dalam sebuah kesalahan, jatuh ke dalam sebuah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan kami satu hari ke dalam tangan Tuhan. Dalam Engkau yang menuntun dan memberkati setiap usaha, pekerjaan, aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami dalam setiap langkah dan jalan yang kami lalui, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit. Ya Allah, sumber kesembuhan kami, berkenanlah memulihkan jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit pada saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu yang bersuka cita hari ini, terutama yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah hari-hari kehidupan mereka ke depan juga semakin dipenuhi oleh berkat. Terima kasih Bapa. Dalam hidup kami, dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.